Episode 21, berujung pingsan. Setelah menerima telepon dari Dendra, mereka bertiga menuju ke area panggung. Sesampainya mereka di backstage, ternyata Dendra, Ali dan David telah menunggu. Habis penampilan ini, giliran kalian bertiga tampil. Kata David, "Neng, ini setting lokasi kalian. Apakah mau ada tambahan lain?" Tanya Dendra. "Pertanyaan lu itu basi tauk? Sudah jelas-jelas di situ tertulis, 1 gitar aja." "Pakai nanya lagi," sahut David, mengejek Dendra. Mereka berdua pun saling rungut dan saling mendelikan mata. Ali yang melihat hal itu berusaha mencairkan suasana. Neng, tadi abang pas lewat kelasmu melihat Nang Wina lagi latihan. Tapi itu pakai rok. Apa nggak apa-apa? Nanti anu loh, pelihatan. Karena tadi abang lihat kakimu sering terangkat ke atas, kata Ali. Oh tenang aja kak, kami juga ngerti. Ini, aku pakai legging, jadi kalian tenang aja. Kami gak akan menampilkan porno aksi kok, bantah Wina, sembari menurunkan celana legging, yang ternyata tergulung di dalam rok. Syukurlah, abang hanya khawatir aja tadi, jawab Ali. Tak lama seorang kakak OSIS datang dan bertanya, "Fit, Reza kemana ya? Ini jadi ngundang hipnoterapis kan?" Tanya kakak OSIS yang ternyata Roni sang MC. Lah iya, kemana Reza ya? Kok nggak sadar gue? Ternyata dia nggak ada di sini. Sebentar ya, kata David. Dia pun segera menelpon Reza. Lagi di parkiran dia. Jemput hipnoterapisnya, kata David. Oke, berarti jadi ya, kata Roni. Kalian, itu sudah siap setting lokasinya. Silakan masuk ke panggung, kata Roni, memberitahu Rizkia, Wina, dan Raffi. Mereka bertiga pun melangkah masuk ke atas panggung dengan tangan bergandengan. Awalnya, tidak ada respon apapun dari penonton saat melihat mereka bertiga masuk. Semua murid terlihat tidak memperhatikan sama sekali. Begitupun ketika Raffi mulai memetik senar gitarnya, masih belum ada perubahan di area penonton. Semua masih tampak sibuk sendiri. Namun, tiba-tiba suasana berubah menjadi hening. Ketika Rizkia memulai membuka suaranya dengan nada yang tinggi dan panjang, menggema di udara. Para murid pun terlihat terpana, mereka terpukau dengan keindahan suara Rizkia. Meskipun melengking panjang, namun sangat jernih dan merdu di telinga. Sementara Reza, yang sedang berjalan di lorong sekolah bersama Pak Marcel, tiba-tiba terlihat berhenti. Dia meraba dadanya yang terasa nyeri. Wajahnya sedikit memucat. "Anda baik-baik saja, Tuan Muda?" tanya Pak Marcel. Nggak apa-apa. Silakan duluan saja ke backstage. Tinggal lurus saja, nanti ada pertigaan lorong, ambil jalan ke kanan. Pasti sudah kelihatan panggungnya di sana, kata Reza sedikit tersengal. Tidak, saya akan menunggu Anda. Ini Anda benar tidak apa-apa? Tanya Pak Marcel lagi. Reza pun diam saja, sedang mengatur nafas dan berusaha berdiri tegak. Ketika lagu memasuki intro, tidak terdengar suara Rizkia lagi. Reza pun merasa sudah sedikit lebih nyaman, sehingga dia pun melanjutkan langkah kakinya. Sementara Pak Marcel mengekor begitu saja. Namun, ketika sampai di dekat panggung, tiba-tiba suara Rizkia kembali melangking dengan nada yang sangat tinggi dan panjang. Bahkan lebih tinggi dari nada awal pembuka lagu sebelumnya. Beberapa penonton tampak menahan nafas, mereka benar-benar terpana. Sedangkan Reza, dia kembali berhenti dan kembali meraba dadanya yang terasa semakin nyeri. "Tuan Muda, Anda kenapa?" tanya Pak Marcel yang semakin khawatir melihat keadaan Reza. Reza hanya menggeleng dan menyuruh Pak Marcel untuk berjalan lebih dulu. Namun Pak Marcel berdiri mematung di sebelahnya. Ketika terdengar suara riuh penonton yang bersorak-sorai dan bertepuk tangan dengan meriah, pertanda penampilan Rizkia, Wina dan Raffi telah usai. "Wow, keren, bagus," teriakan para murid dari bangku penonton, memecah keheningan, dan mereka pun berseru dengan kompak, "Lagi, lagi, lagi." Namun, mereka akhirnya kecewa karena Rizkia, Wina, dan Raffi mengundurkan diri dari panggung. Roni pun masuk ke dalam panggung, menggantikan mereka bertiga. "Bagaimana adik-adik semua? Apakah kalian menyukai penampilan teman-teman kalian barusan?
Apakah hanya saya saja yang sampai merinding mendengar suara yang merdu tadi? Sapa Roni, melihat antusias para penonton. Dan kembalilah terdengar seruan yang meminta Rizkia, Wina dan Raffi untuk tampil lagi. Wah, kenapa? Kalian ketagihan ya? Sayang sekali, penampilan tadi adalah penampilan terakhir malam ini. Setelah ini kita akan melaksanakan jurit malam dan sebagai informasi, kami telah mengundang salah seorang hipnoterapis yang khusus akan menemani jurit malam kita hari ini. Acara hiburan kan sudah, sekarang waktunya kita kuras emosi kita agar kosong ya adik-adik semua. Gimana? Apakah kalian semua sudah siap? Kata Roni lagi. Sementara Rizkia, Wina dan Raffi yang baru saja masuk ke dalam backstage disambut dengan hangat oleh Dendra, David dan Ali. Wah, sumpah keren abis. Suaramu bener-bener bombastis. Kalau duet sama ketua OSIS bakalan melumarkan hati. Kayaknya mirip banget ya cengkoknya sama Reza. Tanya Ali pada Dendra dan David. Iya gue setuju itu. Kapan-kapan kita gabung ya Neng? Weh sumpah gue sampai tahan nafas tadi. Apalagi pas ending. Dia yang nyanyi. Gue yang ngerasa harus tarik nafas. Kata Dendra. Sumpah Neng. Jantung abang tadi serasa berhenti loh. Kok bisa nada setinggi dan sepanjang itu kamu sampai dengan lancar? Tanpa sedikit pun bergetar. Ini sih bener-bener spektakuler. Seru David menambahkan pujian. Jadi hanya Rizkian nih yang mendapatkan pujian. Protes Wina, pura-pura ngambek. Loh, ya enggak lah. Nang Wina pun keren banget. Itu kakinya bisa lurus begitu. Jarang-jarang ada yang bisa. Abang aja nggak bisa loh, kata Ali. Memuji Wina. Ya itu bagus kok tadi gerakanmu. Luas tapi juga gesit. Pas banget sama irama gitar Raffi. Dan lu Raf, keren. Tampil solo sebagai gitaris itu nggak mudah. Karena nggak ada pengimbang musik yang lain. Jadi kesalahan sekecil apapun pasti terdengar. Tapi lu tadi sempurna. Gue akuin itu, kata Dendra. Tak lama, ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba terdengar suara Reza yang memanggil Dendra. Dra, panggil Reza kepada Dendra. Sembari melihat ke arah Dendra. Tanpa sengaja Rizkia pun ikut tertangkap oleh mata Reza. Sesaat, Reza tertegun. Ada rasa yang aneh di dalam dadanya. Gemuruh yang tidak bisa dijelaskan. Lama dia tertegun, Dendra pun menghampiri Reza. Namun, Reza hanya diam saja. Bengong, melihat ke arah Rizkia. Waduh, saingan gue nambah Reza. Berat sudah. Batin Dendra. Tiba-tiba, Reza terhuyung-huyung. Ke belakang, dia mencengkeram dadanya yang terasa sangat nyeri, seperti ada benda tajam yang menusuk di dalam dada. Pak Marcel yang berada di belakang Reza, dengan sigap menangkap tubuh Reza yang terkulai lemah, tak sadarkan diri. Reza pingsan. Raffi yang melihat terlebih dahulu kejadian tersebut, segera membalikkan tubuh Rizkia. Dia memberi kode kepada Wina, dan dengan tanggap Wina berusaha memalingkan wajah Rizkia. Mereka berdua khawatir Rizkia syok jika melihat kejadian seperti itu, dan segera menggiring Rizkia pergi meninggalkan ruangan backstage. Sementara David, dengan cekatan segera menelpon Pak Satria. Om, Reza pingsan. Seru David, tanpa mengucapkan salam terlebih dahulu. Apa? Pingsan? Di mana? Jawab Pak Satria. Terdengar sangat kaget. Di sekolahan Om. Gimana ini? Jawab David. Apakah kalian ada mobil untuk membawa tuan muda ke rumah sakit? Karena kalau harus menunggu ambulan atau saya datang ke sana, kelamaan. Tanya Pak Satria. Ada. Dendra bawa mobil Om. Terdengar David kembali menjawab. Kalau begitu, saya minta tolong. Antarkan tuan muda ke rumah sakit Cahaya, menemui Dokter Aldi. Nanti saya segera menyusul. Apakah bisa? Tanya Pak Satria. Rumah sakit Cahaya, Dokter Aldi. Oh, oke Om. Kami segera ke sana. Kata David lagi sebelum akhirnya menutup sambungan telepon. Dendra yang berada di dekat David segera bisa menilai situasi. Dia pun menghampiri Ali dan berkata, kalian semua lanjutkan acara api unggun. Al, gue serahkan semua tanggung jawab di tangan lu ya. Pastikan lancar. Gue sama David pergi dulu, antar Reza ke rumah sakit. Lo bisa kan? Kata Dendra, menyerahkan tugas pada Ali.
Ali pun mengacungkan jempol, sembari mengangguk. Dia sangat khawatir melihat Reza yang digotong keluar.